Hujan deras mengguyur atap Rumah Sakit Bayangkara Surabaya malam itu. Di balik tirai ruang IGD yang redup, desahan napas tertahan menyatu dengan suara mesin EKG. Mereka tahu ini salah, tapi tak ada yang bisa menghentikan detak jantung mereka yang berpacu lebih cepat setiap kali kulit mereka bersentuhan. Di ruang steril yang seharusnya hanya dihuni profesionalisme, cinta terlarang tumbuh dalam diam, liar, rahasia, dan berbahaya. Dr. Rangga Prasetyo, 37 tahun, dokter spesialis bedah, tenang, karismatik, dan selalu menjaga jarak secara profesional. Lulusan Universitas Airlangga, dikenal sebagai dokter jenius yang berdedikasi tinggi. Sudah menikah dan punya 2 anak, tapi pernikahannya hambar sejak lama. Suster Ayu Larasati, 27 tahun, perawat ruang bedah, cerdas, ceria, tapi menyimpan trauma masa lalu. Ia punya prinsip dan tidak mudah jatuh cinta, hingga malam itu. Gadis asli Surabaya, hidup mandiri sejak SMA, dan sangat menghargai batasan, setidaknya sebelum Rangga hadir dalam hidupnya. Dian Pramudita, 35 tahun, istri Rangga, dosen psikologi di salah satu universitas swasta. Ia perempuan yang keras kepala, ambisius, dan merasa suaminya sudah bukan prioritas sejak lama. Tanpa sadar, jarak itu telah membuka pintu bagi orang lain. Sudah lewat tengah malam ketika dokter, Rangga keluar dari ruang operasi. Wajahnya letih, baju bedahnya penuh darah, tapi matanya menyorotkan ketenangan yang aneh. Di ujung lorong, Ayu berdiri sambil menggenggam tablet data pasien. "Pasien stabil, Dok," kata Ayu sambil menatap mata lelaki itu. "Terima kasih, Ayu," ucap Rangga. Suaranya berat, tapi ada jeda di sana, seperti kata-kata lain yang ditahan agar tidak meluncur keluar. Mereka berdiri di sana beberapa detik lebih lama dari yang seharusnya. Tidak ada yang berbicara. Tidak perlu. Semuanya terasa lewat pandang mata. Perasaan yang dilarang tapi mendesak untuk diberi ruang. Malam-malam setelahnya menjadi semacam kebiasaan. Mereka sering lembur bersama, kadang duduk di tangga darurat sambil berbagi rokok, kadang diam saja menikmati keheningan. Kedekatan itu tumbuh pelan-pelan, seperti infus yang menetes perlahan ke dalam pembuluh darah. Sampai suatu malam, Ayu datang dengan mata sembab ke ruang istirahat. Seorang pasien anak meninggal di bawah tanggung jawabnya dan dia merasa gagal. Rangga menenangkannya, memeluknya. Dan dari pelukan itu, ciuman terjadi, lembut, ragu-ragu, tapi penuh rasa yang terpendam terlalu lama. Tak ada penyesalan di wajah mereka, hanya keheningan yang panjang dan ketergantungan yang baru saja lahir. Namun, dunia luar tidak buta. Desas-desus mulai terdengar. Rekan sejawat mulai bertanya. Dian, istrinya, mulai curiga. Ayu mulai menarik diri. Tapi Rangga justru semakin berani. "Kalau ini salah," kata Ayu di suatu malam, "kenapa rasanya lebih hidup daripada apapun yang pernah aku jalani?" Rangga menatapnya dalam-dalam, menggenggam tangannya di atas meja kantin rumah sakit yang kosong. "Aku juga nggak ngerti, Yu. Tapi tiap kali aku pulang ke rumah, rasanya hampa. Sama kamu. Aku merasa bisa bernapas lagi." Dan malam itu, hujan kembali turun di atas kota Surabaya, menyelimuti 2 insan yang berjalan melawan arah. Langkah kaki mereka menyusuri koridor sunyi menuju ruang arsip, tempat yang jarang dikunjungi malam hari. Di sana, hanya ada suara AC tua berdengung dan lampu redup yang sesekali berkelap-kelip. Ayu menatap Rangga dengan tatapan penuh keraguan. "Aku takut," bisiknya. Rangga mendekat membiarkan satu tangannya menyentuh pipi Ayu yang dingin. "Aku juga, tapi lebih takut kehilangan kamu." Tangan mereka saling menggenggam, gemetar, tapi tak ada yang melepaskan. Hujan masih deras di luar, seolah langit pun tak kuasa meredam gejolak yang membuncah di dada keduanya. Malam itu mereka tak pulang. Di antara tumpukan berkas pasien dan bau lembab ruangan, tubuh mereka menyatu,
seperti dua pecahan yang akhirnya menemukan tempatnya. Hari-hari berikutnya jadi semacam permainan rahasia. Tatapan yang lebih lama dari biasa saat di nurse station, sentuhan kecil saat menyerahkan laporan, dan bisikan yang disamarkan oleh suara mesin EKG. Tapi dunia rumah sakit kecil, dan rahasia selalu bocor dari mulut yang salah. Suatu sore, saat matahari mulai condong ke barat dan suasana RS mulai sepi, kepala perawat memanggil Ayu. Nada bicaranya tegas, dingin, dan tanpa basa-basi. "Kamu dekat sama dokter, Rangga ya?" Ayu hanya bisa diam, wajahnya tak mampu menyembunyikan semuanya. Setelah pertemuan itu, jadwal Ayu tiba-tiba dipindah ke ruang rawat inap, jauh dari IGD dan ruang bedah. Rangga tahu. Dan malam itu, dia berdiri di parkiran belakang, menunggu Ayu yang masih berganti baju di ruang ganti perawat. "Aku nggak bisa diam aja yuk, aku bakal ngomong ke Dian." Ayu menggeleng panik. "Rangga, jangan. Kita ini salah. Kamu punya anak, kamu punya rumah. Aku nggak mau jadi perusak." Rangga menatapnya tajam, kecewa, tapi juga pasrah. "Terlambat Yu, perasaan ini udah terlalu dalam." Ayu menunduk. "Aku juga sayang kamu, tapi mungkin kita nggak ditakdirkan bareng." Rangga menggenggam tangannya. Lama. Dingin hujan mulai menyusup ke sela-sela jas dokter dan jaket tipis perawat. Tapi mereka tetap berdiri, seolah waktu bisa berhenti jika mereka cukup kuat memintanya. Dari kejauhan, lampu mobil menyala. Dia turun dari mobil dan menatap mereka tanpa ekspresi. Tidak ada amarah, tidak ada air mata, hanya tatapan tajam yang bisa menembus dada. Ayu langsung melepaskan tangan Rangga dan mundur satu langkah. "Sudah kuduga, suara Dian datar. Tapi aku mau dengar dari mulutmu sendiri." Rangga membuka mulut, tapi tak ada suara keluar. Ayu menunduk, hatinya runtuh. Dan di tengah parkiran rumah sakit yang basah, ketiganya terdiam dalam badai yang mereka ciptakan sendiri. Ayu berjalan mundur perlahan, menjauh dari Rangga dan Dian, yang kini berdiri hanya berjarak 2 meter. Matanya tak berani lagi menatap wajah istri dari pria yang diam-diam ia cintai. Rasanya seperti ditelanjangi di tengah keramaian, meski hanya mereka bertiga yang tahu betapa kacaunya dunia mereka sekarang. "Aku minta maaf, Bu Dian." Suara Ayu nyaris tak terdengar. "Aku nggak pernah niat nyakitin siapa-siapa." Dian menghela napas, wajahnya tetap dingin, tapi suaranya justru lembut, terlalu tenang untuk seseorang yang baru saja dikhianati. "Kamu tahu Ayu, aku dan Rangga itu udah nggak saling bicara lama sebelum kamu datang. Tapi bukan berarti kamu boleh masuk dan mengisi kekosongan itu." Ayu mengangguk pelan, bibirnya gemetar. "Aku nggak akan ganggu lagi, aku bakal minta pindah," lanjutnya. Suaranya serak, seperti tercekik oleh kata-kata yang tak pernah ia bayangkan akan ia ucapkan malam ini. Rangga menoleh cepat. "Jangan, kamu nggak salah sendiri Yu, ini juga salahku." Dian menatap suaminya. Mata mereka bertemu, ada kemarahan, ada luka, tapi juga ada kelelahan dari hubungan yang lama, tergerus waktu dan rutinitas. "Kalau kamu sayang dia," kata Dian pelan, "tinggalkan aku, tapi jangan pernah kembali." Diameter Ayu hanya bisa membeku. Pilihan yang dulu terdengar indah kini menjadi jebakan. Ia tak ingin menjadi penyebab kehancuran siapapun. Tapi di sisi lain, mencintai Rangga sudah menjadi napas yang tak bisa ia lepaskan begitu saja. Rangga menggenggam kunci mobil di tangan. "Aku butuh waktu." Dian mengangguk. "Ambil waktumu, tapi jangan buat dua perempuan menunggu di tengah ketidakpastian." Setelah itu, Dian masuk ke mobil dan pergi, meninggalkan jejak ban di jalanan yang basah. Ayu masih berdiri di tempat, kakinya seolah berakar. Rangga mendekat, ingin bicara, ingin menjelaskan, tapi Ayu hanya menggeleng. "Aku nggak bisa, Rangga." "Ayu, aku sayang kamu,
Tapi aku nggak bisa terus lari dari kenyataan. Dan malam itu, untuk pertama kalinya sejak mereka saling mencintai, mereka berjalan ke arah yang berbeda. Tanpa pelukan, tanpa janji, hanya air mata yang bercampur hujan, menyisakan bayang-bayang cinta yang tak bisa dimiliki. Minggu-minggu berlalu setelah malam hujan itu. Rumah sakit Bayangkara tetap sibuk seperti biasa, seakan tidak pernah menyaksikan tragedi kecil yang melibatkan 3 hati di parkirannya. Tapi bagi Ayu, setiap sudut rumah sakit kini terasa seperti jebakan. Tangga darurat, ruang arsip, bahkan suara langkah Rangga di koridor, semuanya jadi kenangan yang terlalu berat untuk dihadapi. Dia benar-benar minta pindah. Dipindahkan ke rumah sakit umum di kawasan Gubeng, jauh dari pusat kota, jauh dari kenangan. Ia mengambil shift malam, menghindari cahaya dan orang-orang yang mungkin mengenalnya. Ia mulai membatasi pergaulan, hanya bekerja, pulang, tidur, lalu bekerja lagi. Tapi tak ada tempat yang cukup jauh untuk kabur dari perasaan. Di sisi lain, Rangga seperti kehilangan separuh dirinya. Di rumah, Dian tak lagi bertanya, tak lagi menuntut penjelasan. Tapi diamnya lebih menyakitkan daripada kemarahan. Mereka tinggal serumah, tapi serasa 2 orang asing yang hanya berbagi atap. Anak-anak menjadi satu-satunya alasan mereka masih duduk di meja makan yang sama, tapi tatapan mereka tak pernah benar-benar bertemu. Suatu malam, Rangga duduk di ruang tamu dengan laptop terbuka, tapi pikirannya tidak di sana. Ia membuka email lama, mencari-cari pesan dari Ayu yang mungkin masih tersimpan. Ditemukannya satu, tak terlalu lama setelah mereka berpisah. Dari Ayu Larasati subjek, "Maaf untuk segalanya." Isi, "Rangga, kalau kamu baca ini, mungkin kamu masih nyari jawaban. Tapi aku udah gak bisa jadi alasan kamu pergi atau tinggal. Kadang cinta datang di waktu yang salah dan kita harus rela kalah. Tapi aku gak nyesel pernah sayang kamu. Gak pernah. Jaga dirimu. Jaga anak-anakmu. Kita gak pernah punya akhir. Jadi anggap aja ini pertengahan yang gak perlu dilanjutkan." Rangga menutup laptopnya perlahan. Ada dorongan kuat untuk mencari Ayu malam itu juga. Untuk melanggar lagi semua batas, demi satu pelukan saja. Tapi ia tetap duduk, karena ia tahu cinta ini sudah melewati batas yang tak bisa ia tarik kembali. Namun takdir selalu menyukai permainan berbahaya. Seminggu kemudian, Rangga dikirim sebagai tenaga tambahan ke RS Gubeng untuk menangani operasi darurat. Ia masuk ruang ganti sambil membaca data pasien, dan ketika ia mengangkat kepala, Ayu berdiri di seberangnya, mengenakan seragam perawat berwarna biru muda. Rambutnya disanggul rapi, matanya membulat kaget begitu melihat Rangga di depan mata. Mereka saling menatap dalam keheningan. Dunia berputar seperti biasa, tapi detik di antara mereka terasa lebih lambat. Waktu tak pernah benar-benar menyembuhkan, hanya menyembunyikan luka di bawah lapisan rutinitas. Dan di sana, di ruang sempit yang hanya diisi suara AC dan langkah petugas lain, cinta yang seharusnya mati itu mulai bernapas lagi. Ayu menunduk cepat, berpura-pura sibuk memeriksa data pasien di tablet. Tapi tangannya gemetar. Suara jantungnya berdetak lebih cepat dari grafik EKG manapun yang pernah ia lihat. Ia bisa merasakan langkah Rangga semakin dekat, pelan, ragu. Seolah takut menyentuh kenyataan bahwa mereka kembali berada dalam orbit yang sama. "Yuk." Suara itu, yang dulu begitu ia rindukan, kini hanya membuat napasnya tercekat. "Kita nggak bisa kayak gini, Dok," ucap Ayu cepat, masih tanpa menatap. "Kita bukan siapa-siapa sekarang." Rangga berdiri diam. "Aku nggak nyari siapa-siapa, aku cuma mau tahu kamu baik-baik aja." Ayu akhirnya mendongak, matanya berkaca-kaca tapi tajam. "Aku nggak baik-baik aja, tapi itu bukan urusan kamu lagi." "Henning." Mereka berdiri begitu dekat, tapi di antara mereka ada dinding tak kasat mata yang terlalu tinggi untuk dipanjat,
terlalu tebal untuk ditembus. Ayu memutar tubuh, bersiap meninggalkan ruangan, tapi tangan Rangga menahan pelan lengan bajunya. "Ayu, dengar aku bentar aja." "Jangan Rangga, kita cuma akan nyakitin diri sendiri lagi." "Aku ninggalin Dian." Langkah Ayu terhenti, seluruh tubuhnya membeku. "Apa?" "Aku udah gak bisa hidup setengah-setengah. Aku tinggal di apartemen sekarang. Aku gak berharap kamu langsung terima aku. Aku masih cinta kamu, Ayu." Ayu menutup mata. Kalimat itu terdengar seperti racun manis, memabukkan, memikat, tapi tetap berbahaya. "Kita bukan cuma dua orang yang jatuh cinta, Rangga," bisiknya. "Kita adalah akibat dari keputusan-keputusan buruk. Kamu siap menanggung itu semua?" "Aku udah mulai, Yu. Setiap hari tanpa kamu, itu udah jadi hukumanku." Ayu membuka mata perlahan. Di sana, di depan pria yang dulu membuatnya merasa hidup, ia hanya merasa kosong. Perasaan itu belum mati, tapi sekarang dipenuhi luka. Luka yang tidak sembuh hanya karena mereka bertemu lagi. "Kalau kamu serius," katanya pelan, "buktikan, tapi bukan ke aku." "Lalu ke siapa?" Ayu menatapnya dalam-dalam. "Ke hidupmu sendiri." Ia melangkah pergi, meninggalkan Rangga sendirian di ruang ganti. Tapi langkahnya tak secepat biasanya. Ia berharap, walau tak diucapkan, bahwa ini bukan perpisahan lagi, melainkan awal dari sebuah ujian panjang. Cinta mereka belum selesai, tapi cinta ini tak bisa terus bersembunyi dalam bayang-bayang dosa. Dan untuk pertama kalinya sejak lama, Ayu berharap malam itu Surabaya tidak hujan. Langit bersih, bulan bulat sempurna menggantung di atas kota yang belum sepenuhnya tidur. Di dalam apartemen kecil di kawasan Manyar, Rangga duduk di sofa sendirian, memandangi segelas kopi yang tak disentuh sejak setengah jam lalu. Televisi menyala tanpa suara, menayangkan acara talk show larut malam yang tidak menarik perhatiannya sama sekali. Pikirannya hanya pada Ayu, bukan pada tubuhnya. Bukan pada kenangan mencuri-curi waktu di ruang arsip atau tangga darurat, tapi pada matanya. Cara dia bicara dengan kepala tegak, walau hatinya nyaris runtuh. Perempuan itu bukan selingan, dia luka yang ia biarkan tumbuh, dan kini menjadi alasan Rangga mempertanyakan seluruh hidupnya. Ponselnya berbunyi pelan, bukan dari Ayu. Nama Dian muncul di layar. Ia diam sebentar, lalu menjawab, "Ya, aku udah tanda tangan surat cerai." Suara Dian datar. "Kamu bisa ambil salinannya di rumah, besok atau kapanpun kamu siap." "Dian, udah gak penting. Aku cuma ingin ini selesai. Kamu mungkin pikir aku kuat, Rangga, tapi aku juga capek pura-pura." Klik. Sambungan terputus. Rangga memejamkan mata. Berat, tapi ada ruang di dadanya yang tiba-tiba terasa lapang. Bukan karena bebas, tapi karena kejujuran akhirnya berdiri di tempat yang seharusnya. Sementara itu, Ayu duduk di dalam kamar kosnya yang sempit. Jendela terbuka, angin malam menyapu tirai tipis. Di tangannya ada surat permintaan cuti 2 minggu. Ia belum menyerahkannya, tapi sudah ditandatangani. Tujuannya sederhana, pergi, menjauh. Menghilang sebentar sebelum keputusan besar merusak seluruh fondasi hidupnya. Tapi malam itu juga notifikasi pesan masuk. "Rangga, aku gak tahu aku akan bahagia atau hancur setelah ini. Tapi aku tahu satu hal, aku gak mau nyesel karena gak ngejar kamu. Kalau kamu masih percaya sama aku, temui aku di tempat biasa besok jam 8 malam." Ayu menatap layar ponsel itu lama sekali. Ia ingin mengabaikannya. Ia ingin membuang ponselnya keluar jendela. Tapi hatinya, bagian terdalam yang tak bisa dia dustai, masih berdetak atas nama Rangga. Keesokan malamnya, hujan turun lagi. Dan di antara ribuan kendaraan kota yang terburu-buru, seseorang berdiri di bawah pohon beringin tua dekat warung kopi langganan mereka, menunggu dengan dada penuh harap dan ketakutan yang sama besarnya. Hujan mengguyur aspal, memantulkan cahaya lampu jalan yang temaram.
Air mengalir deras di sisi trotoar, menghapus jejak langkah siapapun yang lewat sebelumnya. Rangga berdiri di sana, di bawah pohon beringin yang daunnya tak cukup untuk menahan derasnya hujan. Jaketnya sudah basah setengah, rambutnya menempel di dahinya, tapi dia tak bergeming. Jam tangannya menunjukkan pukul 20.13. Terlambat. Dia menoleh ke kiri dan kanan, berharap munculnya sosok yang telah mengisi malam-malamnya dalam ingatan. Tapi jalan itu sepi, hanya motor-motor melintas cepat, dan suara hujan yang tak juga reda. Mungkin Ayu memutuskan untuk tidak datang. Mungkin dia benar-benar ingin menutup lembaran ini. Tapi sebelum pikirannya bisa menuntaskan skenario terburuk, langkah kaki kecil terdengar menyibak genangan air. Rangga menoleh cepat. Ayu berjalan pelan dari seberang jalan, payung bening di tangan kanan, tas kecil disampirkan di bahu kiri. Ia tampak ragu, setiap langkahnya seperti membawa 1000 beban. Tapi ia datang. Itu satu hal yang tak bisa Rangga abaikan. Dia tersenyum, tipis dan penuh syukur. Ayu berhenti di depannya, membuka payung dan memayungi mereka berdua. Hujan yang tadinya mengguyur kepala Rangga, kini hanya jadi bunyi samar di atas plastik bening. "Kamu nunggu lama?" tanya Ayu pelan. "Sejak jam 7. Kamu gila?" "Sedikit," Rangga tertawa kecil, "tapi cuma kalau soal kamu." Ayu menatapnya, masih diam, lalu duduk di bangku panjang dari kayu di dekat warung yang sudah tutup. Rangga ikut duduk. Mereka di sana berdua, hanya ditemani suara hujan dan napas yang sama-sama berat. "Aku nggak tahu ini akan kemana, Rangga," kata Ayu akhirnya. "Tapi aku tahu satu hal, kalau aku nggak kesini malam ini, aku bakal nyesel seumur hidup." Rangga menoleh, menatap wajah yang sudah berkali-kali ia lihat dalam mimpi. Basah, lelah, tapi tetap seindah pertama kali mereka bertemu di ruang bedah itu. "Aku nggak janji ini bakal gampang, Yu. Tapi aku janji, aku nggak akan lari lagi." Ayu tersenyum tipis. "Aku nggak minta kamu sempurna. Aku cuma minta kamu jujur." Dan untuk pertama kalinya sejak semuanya berantakan, mereka hanya duduk berdua tanpa menyembunyikan apapun. Tak ada ruang arsip, tak ada tangga darurat, tak ada status atau peran yang mengikat. Hanya dua manusia, penuh luka, penuh cinta, dan akhirnya berani menghadapi dunia. Hujan masih turun. Tapi malam itu, mereka memilih untuk tidak lagi bersembunyi. Suasana di bawah pohon beringin itu perlahan berubah. Hujan memang belum berhenti, tapi terasa lebih jinak, seperti ikut mendengarkan percakapan dua hati yang mencoba kembali menyatu. Ayu masih memayungi mereka, meski payungnya sudah mulai bocor di satu sisi. "Dulu waktu kita masih sembunyi-sembunyi, rasanya kayak main api," ujar Ayu lirih, pandangannya lurus ke depan. "Ada sensasi, tapi juga rasa bersalah yang gak pernah hilang." Rangga menarik napas dalam. Sekarang gak ada yang perlu disembunyiin. Belum tentu orang lain setuju sama kita. "Biarin aja," katanya pelan, "mereka gak hidup di dalam dada kita." Ayu tertawa kecil, bukan karena lucu, tapi karena kalimat itu terlalu benar untuk diabaikan. Di balik tawanya masih ada takut, tapi untuk pertama kalinya, ketakutan itu tidak membuatnya mundur. Ia menoleh pelan, menatap Rangga dalam-dalam. "Kamu yakin, Rangga, kalau kita terusin ini, gak ada jalan balik lagi?" "Yuh." Rangga bergeser sedikit lebih dekat. "Aku gak datang ke tempat ini malam-malam, hujan-hujanan, buat setengah yakin." Hening lagi, tapi hening yang hangat, hening yang tidak meminta jawaban cepat. Ayu bersandar pelan di bahunya. Tak sepenuhnya, hanya cukup untuk menunjukkan bahwa ia tidak lagi melawan perasaannya. Payung sedikit miring, membiarkan air menetes di ujung bahu Rangga, tapi dia tak peduli. "Aku butuh waktu," bisik Ayu. "Aku punya seumur hidup." Di kejauhan, suara azan Isya menggema dari masjid kecil di gang sebelah, bercampur dengan hujan dan suara motor lewat.
Malam semakin larut, tapi bagi mereka semuanya baru dimulai. Tidak sebagai rahasia, tidak lagi sebagai luka, tapi sebagai dua manusia yang memilih satu sama lain. Meski dunia mungkin tidak akan pernah sepenuhnya menerima, dan di bawah pohon tua yang pernah menyaksikan perpisahan, kini tumbuh harapan yang baru, perlahan, diam-diam, tapi nyata. Beberapa minggu kemudian, mereka mulai terbiasa dengan kehidupan yang tak lagi tersembunyi, meskipun tidak selalu mudah. Bisik-bisik masih terdengar, terutama dari rekan-rekan lama yang mengenal Rangga sebagai dokter yang sudah beristri dan Ayu sebagai suster yang terlalu dekat. Tapi tak satu pun dari mereka mau lagi menjelaskan atau membenarkan. Rangga pindah penuh ke RS Gubeng. Ayu tetap di situ. Kini mereka berada dalam satu tim secara resmi, tanpa drama sembunyi-sembunyi atau kode diam-diam lewat tatapan. Tak ada lagi pesan singkat di tengah shift yang berbunyi, hati-hati di lorong belakang, atau pertemuan diam-diam setelah jam jaga. Hubungan mereka kini berdiri terang, rapuh, tapi jujur. Suatu sore, mereka duduk di kantin rumah sakit, berdua saat hujan turun lagi. Hujan yang kini lebih sering jadi simbol ketenangan dibanding kesedihan. Ayu mencelupkan sendoknya ke dalam semangkuk soto ayam yang masih mengepul. "Kamu sadar nggak?" katanya. "Dulu kita selalu nunggu hujan buat sembunyi. Sekarang hujan jadi waktu kita santai bareng." Rangga tersenyum, menggulung lengan jas dokternya. "Karena sekarang kita nggak lari dari apapun lagi." Ayu menatap Rangga, masih dengan sisa-sisa keraguan yang tak sepenuhnya hilang, tapi juga dengan keyakinan yang tumbuh perlahan. "Tapi kita juga nggak bisa pura-pura nggak ada masa lalu." "Aku nggak pernah mau lupakan masa lalu, Yu," jawab Rangga pelan. "Tanpa itu, kita nggak akan sampai ke titik ini. Titik ini, tempat di mana semua luka dibawa serta, bukan untuk disangkal, tapi untuk diakui. Mereka tidak pernah menjadi pasangan ideal. Mereka datang dari kesalahan, dari situasi yang tak seharusnya menghasilkan cinta. Tapi di balik semua itu, mereka belajar bahwa tidak semua cinta bisa dipahami orang lain, dan itu tak apa-apa." Hari itu, seorang perawat magang baru menghampiri meja mereka. Ia memperkenalkan diri, terlihat canggung. "Maaf dok, suster, saya mau tanya, kalian itu pasangan ya?" Ayu dan Rangga saling menatap. Tak ada panik, tak ada pura-pura. Rangga tersenyum. "Iya, kami pasangan. Tapi lebih dari itu, kami juga pernah jadi musuh, jadi pelarian, jadi rahasia. Sekarang, kami cuma ingin jadi dua orang biasa yang mencoba benar." Perawat itu tampak bingung, tapi mengangguk sopan dan berlalu. Ayu tersenyum, memainkan sendok di tangannya. "Kita memang nggak normal ya," Rangga mengangkat bahu. "Cinta nggak pernah perlu normal, yang penting nyata." Dan di antara denting sendok, uap soto dan hujan yang tak kunjung berhenti, mereka tetap di sana. Tak sempurna, tak sepenuhnya diterima, tapi bersama. 3 tahun berlalu. Surabaya sudah banyak berubah. Beberapa bangunan tua diratakan, jalanan makin padat, dan rumah sakit Gubeng kini punya gedung baru di sebelah barat. Lebih modern, lebih sibuk. Di lantai 2 ruang rawat inap anak, seorang gadis kecil sedang belajar berjalan dengan bantuan kursi roda kecil yang sudah dihias penuh stiker warna-warni. Ia tertawa, tawa khas anak usia 2 tahun yang baru belajar berdiri dengan seimbang. Di belakangnya, seorang perempuan berseragam suster mengawasi dengan senyum penuh sabar. "Pelan-pelan Naila," ujar Ayu lembut, lalu menoleh ke arah pintu saat suara langkah mendekat. Rangga masuk dengan jas dokter setengah terbuka dan wajah lelah. Tapi saat melihat keduanya, senyumnya muncul otomatis. "Duh, pasien favoritku makin jago jalan ya," katanya sambil jongkok di depan Naila, yang langsung membuka tangan minta digendong. Ayu mengangkat alis. "Harusnya jam kamu di ruang ICU, bukan di sini."
Udah kelar. Lagian kalau nggak lihat dua orang ini, kayaknya aku bisa sesak napas. Jawab Rangga, mencium kening Naila dan Ayu bergantian. Hidup mereka kini bukan tanpa beban, tapi mereka memilih beban yang bisa ditanggung bersama. Ayu tak pernah kembali ke rumah lamanya. Rangga sudah jarang dihubungi mantan istrinya. Dan Naila adalah hasil dari babak baru yang tidak pernah mereka rencanakan, tapi paling mereka syukuri. Mereka tidak pernah menikah secara meriah, hanya akad sederhana di bawah langit mendung, disaksikan beberapa teman kerja dan satu atau dua keluarga yang masih percaya bahwa cinta, bahkan jika lahir dari luka, bisa tumbuh jadi sesuatu yang layak diperjuangkan. Dan di dalam rumah kecil mereka di daerah Rungkut, setiap sore masih ada aroma teh melati, suara televisi menyala pelan, dan tawa Naila yang belum tahu betapa rumitnya kisah cinta orang tuanya dulu. Mungkin kelak ia akan tahu, mungkin ia akan bertanya. Tapi Ayu dan Rangga akan menjawab dengan tenang, bahwa kadang cinta sejati tidak datang dari awal yang benar, melainkan dari keberanian untuk memperbaiki akhir yang salah.